ya tentang resiko bisnis. Saya mau melanjutkan dengan konsep berikutnya, yaitu tentang resiko bisnis. Resiko bisnis Bapak Ibu harus tahu resiko bisnisnya itu seberapa untuk saat ini di momen pandemi. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk kita menentukan strategi ke depannya. Jadi Bapak Ibu, untuk resiko bisnis ini kita ada pendekatan yang namanya adalah degree of operating leverage. Oke, sekali lagi ya, degree of operating leverage. Nah, ini untuk tahu Bapak Ibu, kira-kira kalau misalkan perusahaan saya itu mengalami perubahan pendapatan, misalnya pendapatannya turun, kira-kira labanya itu bakalan turun banyak atau turun sedikit? Gitu. Tadi kan banyak yang bilang terdampak negatif. Oke, terdampak negatif itu apakah terdampak pada salesnya aja, tapi profitnya masih aman, atau terdampak di dua-duanya, atau sebenarnya salesnya nggak apa-apa, tapi karena pandemi ini pengeluarannya jadi makin banyak, sehingga harus menggerus labanya. Itu banyak sekali macamnya terdampak negatif. Nah, degree of operating leverage ini Bapak Ibu untuk mengukur kira-kira perubahan pendapatan itu mempengaruhi terlalu besar pada perubahan laba atau tidak. Gitu Bapak Ibu. Nah, cara mengetahui degree of operating leverage dari perusahaan Bapak Ibu caranya seperti ini. Jadi caranya adalah margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Oke ya, sekali lagi ya, margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa ini margin kontribusi gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu saya jelaskan nih. Nah, Bapak Ibu di perusahaan itu punya namanya biaya variabel dan juga biaya tetap. Benar ya? Coba sekarang Bapak Ibu pikirkan dulu, mungkin sebelum saya lanjutkan biar Bapak Ibu itu punya gambaran. Perusahaan Bapak Ibu itu punya biaya variabel apa aja, biaya tetap apa aja. Itu Bapak Ibu harus classify dulu karena ini penting, gitu ya. Ini penting. Biaya variabel itu apa? Biaya variabel itu gini. Biaya ini bakal naik kalau penjualan Bapak Ibu naik. Contoh, kalau misalnya saya mau jual speaker, butuh bahan-bahan untuk membuat speaker kan, butuh plastik contohnya gitu. Nah, maka ketika penjualannya naik, maka biaya untuk beli plastiknya akan semakin besar. Itu adalah biaya variabel. Tapi misalnya ya, saya tuh gaji admin 1 bulan 5 juta, contohnya gitu. Masih penjualan saya naik, penjualannya turun, ya kan? Ya tetap saya tuh bayar adminnya yang 5 juta itu maka biaya tetap gitu. Sama Bapak Ibu coba untuk classify ini. Biaya variabel Bapak Ibu berapa, biaya tetapnya berapa? Ya, coba dibayangkan dulu atau mungkin dicoret-coret dulu. It's okay Bapak Ibu. Coba saya kasih mungkin waktu 30 detik ya untuk Bapak Ibu coret-coret dulu. Kira-kira biaya variabelnya apa aja, biaya tetapnya apa aja. Gitu. Nah, coba ya 30 detik dulu deh biar maksudnya tidak terlalu terburu-buru biar Bapak Ibu bisa mendapatkan materi ini dengan baik juga gitu. Jadi biaya variabel itu adalah biaya yang akan berubah ketika penjualannya berubah. Biaya tetapnya itu biaya yang fix ketika meskipun itu penjualannya naik atau penjualannya turun. Oke, coba nih dipikirkan Bapak Ibu, dicoret-coret terlebih dahulu.